Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari epistel untuk minggu Okuli tanggal 15 Maret 2020, diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 15-22. Tuhanlah pengharapanku. Dikatakan dalam ayat 15 seperti ini: mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-17, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ayat 18 dikatakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 15 penekanannya adalah tetaplah terarah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mengenal Daud. Siapakah Daud? Daud adalah seorang raja besar, orang nomor 1 di Israel Raya pada waktu itu, yang hidupnya penuh kelimpahan, kekuasaan, dan dia sedang berada pada puncak kejayaannya. Tetapi di tengah-tengah puncak kejayaannya itu, Daud mengaku ia tidak luput dari jerat jaring kesesakan dunia ini. Karena itu digunakan kata dalam bahasa Ibrani, Mereset Yosi Hurak Lai, out of the net shall pluck my feet. Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jika orang sehebat Daud di puncak kejayaannya bisa kena jaring dunia ini, apalagi orang lemah seperti kita. Karena itu saudara-saudara, berhentilah menghabiskan energimu untuk menangisi segala penderitaan hidupmu, tetapi gunakanlah energimu untuk lepas dari jerat penderitaan di tengah-tengah hidupmu. Saudara-saudara, apa yang akan Anda lakukan saat hidup Anda jatuh pada jerat penderitaan? Inilah yang hendak dijawab perikop khotbah kita hari ini. Maka jawabannya adalah, mataku terarah kepada Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani dikatakan, Ki Jahwe el tamid enai, for Jahwe towards ever my eyes. Apakah artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan dikaitkan dengan penderitaan yang terjadi dalam hidup? Artinya adalah, sesakit apapun yang sedang engkau rasakan hari ini di dalam hidupmu, jangan pernah engkau keluar dari jalur atau jalan Tuhan. Dan itulah arti okuli, dan itulah arti mataku terarah kepada Tuhan. Ki Jahwe el tamid enai, for Jahwe towards ever my eyes. Saudara-saudara, dalam ayat 16-19 dikatakan di sana, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Saudara-saudara, penderitaan dalam hidup kita akan menimbulkan beberapa efek yang menyakitkan. Dan Daud merangkumkan berbagai efek kesakitan itu yang disebabkan penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, efek kesakitan itu akan menyebabkan kita merasa sebatang kara dan tertindas. Pene ani we ani yahiki, tan self lam and afflicted, desolate for. Yang kedua, hati yang sesak, hir hibu lebab. Yang ketiga, penuh sengsara dan kesukaran, wi amali eni. Yang keempat, semakin banyak musuh yang membenci, ki oyeb ra'a hamas. Saudara-saudara, apa yang dirasakan Daud ini sering kita rasakan, karena juga Daud adalah manusia biasa, seperti kita juga adalah manusia biasa. Karena dosa asali yang dimulai dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, telah mengutuk semua generasinya, termasuk kita. Maka semua manusia, entah dia orang kaya atau miskin, entah dia pejabat atau rakyat jelata, semua merasakan penderitaan kutuk dosa itu. Tetapi yang membedakan Daud dengan kita adalah dalam cara menghadapi penderitaan. Semua efek kesakitan yang dirasakan Daud dalam hidupnya memanggilnya untuk introspeksi diri, di mana Daud melalui kesakitan penderitaan itu menyesali dosa-dosanya. Karena itulah dalam ayat 18 Daud berkata, wa amali ani re'e hato totai lekalwesa, and my pains, my affliction, look on my sin all and forgive. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Itulah penyebabnya kenapa manusia zaman sekarang banyak yang sesat dan binasa karena rasa sakit atau penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Karena ia tidak seperti Daud. Sebab manusia zaman sekarang ketika penderitaan terjadi di dalam hidupnya, ia bukannya introspeksi diri, ia malah mencari kambing hitam untuk dapat dipersalahkannya.
untuk dapat menutupi segala dosa dan kecurangannya. Dengan kata lain, mencari pembenaran dan dengan cara mencari kambing hitam di tengah-tengah penderitaan hidup sama saja dengan menciptakan bom waktu di dalam hidup kita yang kapan saja akan mampu membinasakan kita. Tetapi introspeksi diri di tengah-tengah penderitaan hidup adalah cara untuk dapat lega dan menang atas penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 20-21 dikatakan, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Dalam ayat 20-21 ini menerangkan introspeksi itu harus menghasilkan komitmen. Saudara-saudara, merasa bersalah itu sangat berbeda sekali dengan introspeksi diri. Merasa bersalah hanya mengakui salahnya, tetapi tidak memiliki efek jera. Ia mengakui salahnya, tetapi ia tetap meneruskan untuk berbuat salah. Tetapi introspeksi diri, ia mengakui salahnya, lalu ia mengambil komitmen sebagai bukti bahwa ia telah jera berbuat dosa atau kesalahan. Bagaimana dengan hidup Anda? Tetapi Daud, ia bukan hanya merasa bersalah, tetapi ia mengintrospeksi dirinya dengan menghasilkan beberapa komitmen iman. Yaitu yang pertama, Daud berkata Tuhan yang harus menjaga jiwanya. Nafsi samerah, my soul keep. Yang kedua, berlindung kepada Tuhan untuk tidak mendapat malu. Alwehas sileni hasiti ki ebos bak, not deliver me I path transport me be estimate. Yang ketiga, memiliki ketulusan dan kejujuran. We yourself and uprightness let integrity. Yang keempat, nantikan Tuhan. Kuwitika ki seruni Yahweh, I wait for you for the freezer me God. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuat komitmen atas segala hal yang sakit yang terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudara, dalam ayat 22 dikatakan, ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saudara-saudara, dalam ayat 22 ini sekaligus menandaskan apa perbedaan orang yang merasa bersalah dan apa perbedaan orang yang introspeksi diri. Jika orang yang merasa bersalah, maka ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain di dalam doanya. Tetapi jika seseorang introspeksi diri, maka setelah selesai ia dengan dirinya, ia akan peduli kepada orang lain, supaya orang lain itu tidak mengulangi dosa seperti yang pernah ia perbuat. Karena itu Daud berkata di dalam ayat 22 ini, Yisrael et Elohim pede sarota milkol, Israel God redeem their troubles out for of all. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesalahannya. Perikop ini mengajak kita untuk melawan segala bentuk keegoisan di dalam diri kita sebagai bukti nyata kita telah introspeksi diri. Marilah saudara-saudara, dalam minggu okuli ini kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Mari belajar memikirkan orang lain. Mari belajar memikirkan gereja kita. Mari belajar memikirkan masyarakat kita. Mari belajar memikirkan negara dan bangsa kita. Mari belajar berdoa untuk mereka. Mari belajar berdoa untuk banyak orang, agar buah-buah introspeksi diri kita itu dapat menolong dan memperbaharui orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin.